Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan bercerita tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Apa aja sih rumah adat yang ada di Indonesia ini? Ikuti terus ya videonya. Yang pertama, rumah adat Joglo dari Jawa Tengah. Bentuk arsitektur rumah adat ini sangat unik dan syarat akan nilai-nilai kebudayaan masyarakat Jawa. Dibangun dari kayu jati, menjadikan struktur rumah ini bertahan lama dan juga kuat. Setiap rumah tradisional Joglo umumnya dibangun menggunakan 4 tiang utama yang disebut dengan soko guru, teman-teman. Bagian inilah merupakan pondasi utama untuk menopang semua bagian bangunan. Terasnya biasanya luas dan dibuat tanpa ada sekat, bertujuan untuk menjalin silaturahmi bersama tetangga, serta dijadikan sarana interaksi sosial bersama masyarakat sekitar. Rumah Joglo ini teman-teman dibuat dengan jendela yang besar dan juga banyak. Hal ini dibuat karena merupakan warisan dari kolonial Belanda. Pintu rumah Joglo umumnya berada di tengah ruangan, menggambarkan tentang keharmonisan dan keterbukaan antar pemilik rumah serta orang lain. Setiap hunian Joglo ini menggambarkan status sosial pemilik rumahnya, teman-teman. Itu karena apa? Karena pembuatan rumah ini sangat mahal, sehingga hal tersebut dijadikan sebagai gambaran status sosial dan ekonomi sang pemilik rumah. Next, rumah adat Gadang dari Sumatera Barat. Hal pertama yang paling unik dan khas dari rumah Gadang ini adalah bentuk atapnya yang seperti tanduk kerbau. Atap ini disebut sebagai gonjong, yang akan semakin lancip pada bagian ujungnya. Pada zaman dahulu, suku Minangkabau sering memenangkan adu kerbau saat melawan raja dari kerajaan Jawa. Disebut rumah gadang karena memang rumah ini berukuran besar. Gadang itu artinya besar, teman-teman, dalam bahasa Padang. Jumlah kamar di rumah ini tergantung dari jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Jika seorang perempuan sudah menikah, maka ia akan mendapatkan 1 kamar di rumah itu. Next, rumah adat kebaya dari DKI Jakarta. Rumah khas suku Betawi ini sebenarnya memiliki banyak nama, mulai dari rumah kebaya, rumah bapang, atau rumah gudang. Rumah kebaya memiliki bentuk atap yang menyerupai pelana, yang jika dilipat akan tampak seperti lipatan kebaya, teman-teman. Rumah adat suku Betawi ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu bentuknya itu seperti kubus, sekilas mirip dengan rumah Joglo. Serta teras yang luas ini berfungsi untuk menjamu tamu dan sekaligus tempat berkumpul keluarga. Secara arsitektur, bangunan ini memiliki makna filosofis, yakni karakter suku Betawi yang selalu mengedepankan prinsip kekeluargaan, keterbukaan, keramahan, dan keharmonisan. Next, rumah adat Limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat Limas dibangun menghadap ke arah timur, yang berarti Matoari Edop, di mana matahari muncul dan melambangkan awal mula kehidupan manusia. Sesuai namanya, rumah ini berbentuk limas dengan bangunan bertingkat-tingkat, di mana masing-masing tingkat memiliki filosofi budaya tersendiri. Tingkatan di rumah ini, teman-teman ya, memiliki 5 ruangan yang menjadi simbol dari 5 jenjang kehidupan masyarakat. Siapa yang tahu atau sudah pernah lihat rumah adat dari Sumatera Selatan ini, boleh komen di bawah ya. Selanjutnya adalah rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Atap dari rumah ini berbentuk melengkung, teman-teman, seperti perahu dengan struktur rumah panggung yang memiliki tiang penyangga bulat, berdiri berjajar menopang bangunan. Ciri khas rumah Tongkonan ini adalah atapnya ini menyerupai tanduk kerbau. Rumah ini juga dicirikan melalui adanya susunan tanduk kerbau di depan rumah sebagai hiasan yang menunjukkan
tingkat strata sosial dari pemilik rumah tersebut. Nah, semakin banyak nih tanduk kerbau yang dipajang, maka itu menunjukkan makin kaya atau makin tinggi status sosial orang tersebut. Next, rumah adat Baduy dari Banten. Rumah tradisional masyarakat suku Baduy ini teman-teman sangat mempertahankan gaya arsitektur tradisional. Bentuknya sangat sederhana tapi menarik. Dengan letak yang tertata rapi dan menghadap ke arah utara. Arah ini mencerminkan budaya masyarakat Baduy yang peduli terhadap sekitar alam dan lingkungannya. Rumah adat Baduy adalah rumah panggung yang hampir seluruh bagian rumahnya menggunakan bahan dari bambu. Sifat kekeluargaan suku Baduy yang sangat kental sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan rumah adat ini. Next, rumah adat Mandar dari Sulawesi Barat. Rumah adat Mandar ini merupakan rumah adat khas Mamuju, Sulawesi Barat. Rumah ini berstruktur panggung yang disusun dengan tiang-tiang dari kayu balok berukuran setinggi 2 meter. Nah, dinding rumah ini teman-teman menggunakan material papan yang pada umumnya merupakan papan ukir sesuai motif khas dari suku Mandar. Jika kalian mau membuat rumah ini, itu juga nggak bisa sembarangan, nggak bisa serta-merta, oh aku mau bangun rumah nih, aku mau bangun di sini, kayak gitu, dengan model kayak gini, itu nggak bisa teman-teman. Tetapi harus melewati musyawarah terlebih dahulu kepada Papa Pia Boyang untuk mendiskusikan bentuk dan jenis rumah yang akan dibuat. Jadi walaupun kamu punya uang banyak, itu nggak bisa nih langsung bangun begitu aja tanpa izin atau tanpa rembukan dulu dengan masyarakat di sekitar. Next, rumah adat Honai dari Papua. Bentuk rumah ini sangat unik, yakni bentuknya seperti kerucut dan dibangun dari material alam teman-teman. Rumah Honai dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu rumah untuk pria yang disebut dengan Honai, rumah untuk wanita yang disebut dengan Ebei, serta kandang hewan atau babi yang disebut Wamai. Rumah ini tidak memiliki jendela loh. Rumah Honai ini bagi masyarakat Papua bukan saja sebagai tempat tinggal semata, melainkan juga sebagai tempat belajar mengarungi kehidupan untuk mendidik para pria maupun wanita. Pada saat pembangunan rumah Honai yang hanya boleh didirikan oleh para lelaki secara bergotong royong. Next, rumah panggung Minahasa dari Sulawesi Utara. Rumah adat ini dikenal dengan sebutan wale atau bale. Rumah ini teman-teman ditopang oleh beberapa kayu agar dapat berdiri kokoh dan memiliki ciri khas di mana di depannya tuh ada 2 tangga di serambi bagian depannya. Sesuai dengan filosofi masyarakat Minahasa, 2 tangga tersebut bermakna khusus pada saat peminangan. Rumah panggung ini bisa dihuni oleh 6 hingga 8 keluarga teman-teman. Rumah ini dibuat tinggi karena tuntutan alam juga. Selain melindungi diri dari banjir, juga melindungi diri dari binatang buas. Keunikan rumah panggung ini bisa dibongkar pasang loh teman-teman. Bisa dipindah-pindah jadi rumahnya. Kalau kamu punya rumah ini, kamu tuh bisa pindah-pindah. Asal yang penting tanahnya kamu punya sendiri ya, nggak numpang. Jadi ada loh yang menjual rumah ini lalu dibawa keluar kota. Unik ya. Next, rumah adat Bolon, Sumatera Utara. Zaman dahulu, rumah adat suku Batak ini merupakan tempat tinggal 13 raja di Sumatera Utara. Rumah ini memiliki beberapa kekhasan, diantaranya berbentuk persegi 4 dan atapnya seperti pelana kuda. Ruangan dalam rumah ini terbagi menjadi beberapa ruangan khusus. Pondasi rumah terbuat dari batu yang sangat kokoh, menandakan bahwa suku Batak selalu bersama dalam menghadapi beban yang berat. Masing-masing tiang disebut ninggor, melambangkan kejujuran. Atap rumahnya yang disebut dengan song-song boltok, berarti jika ada sikap pemilik rumah yang kurang berkenan, hendaknya disimpan di dalam hati.
Di satu bagian rumah juga ada panggung kecil untuk menyimpan hasil panen teman-teman. Nah, hal ini dimaksudkan dengan harapan kepada Sang Pencipta agar senantiasa diberi rezeki yang melimpah. Itu dia teman-teman, 10 rumah adat di Indonesia yang sangat unik. Menurut kalian, mana nih rumah adat di Indonesia ini yang paling unik? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.